Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Dinda Putri Ningrum dan teman saya Andre Sukmawijaya. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang konsep dasar Ripple Down Rulers. Ripple Down Rulers adalah metode representasi pengetahuan dalam sistem Pakar yang memungkinkan pengetahuan dimasukkan, diuji, dan dipelihara secara bertahap, yaitu diperkenalkan oleh Paul Compton dan Lee Jensen 1989 dengan tujuan mengatasi masalah pada sistem paket tradisional yang sulit dipelihara oleh kompleksitas aturan. Dengan RDR, setiap kali sistem membuat kesalahan, ahli domain dapat menambahkan aturan baru yang hanya berlaku untuk kasus kesalahan tersebut tanpa merombak seluruh basis aturan. RDR mempunyai beberapa prinsip utama. Dengan yang pertama ada kasus sebagai konteks, yang kedua ada penambahan aturan bersifat lokal, dan yang ketiga struktur pohon aturan. Ripple dan Rulers memiliki dua jenis. Yang pertama ada single classification, yaitu memberikan suatu kesimpulan dari basis pengetahuan. Contohnya untuk diagonis tunggal seperti sistem pakar penyakit. Yang kedua ada multiple classification, yaitu bisa memberikan lebih dari satu kesimpulan. Contohnya untuk sistem dengan kategori ganda, misalnya keamanan jaringan, yaitu suatu insiden bisa punya banyak label. Ripple Down Rulers memiliki mekanisme dasar, yaitu yang pertama ada sistem memberikan hasil diagonis atau keputusan berdasarkan aturan yang ada. Yang kedua, jika hasilnya salah, pakar menambahkan aturan koreksi dengan menyebutkan kondisi spesifik yang membedakan kasus salah ini dari kasus yang benar. Yang ketiga ada aturan baru ditempatkan sebagai exception rule di bawah aturan yang salah. Yang keempat, ada proses ini berulang, yaitu menghasilkan struktur berlapis-lapis seperti rantai percabangan. Kemudian selanjutnya kita ada di komponen Ripple Down Rulers, yaitu ada satu knowledge base, yaitu kumpulan aturan yang tersusun dalam struktur pohon exception. Yang kedua ada case base, yaitu kumpulan kasus nyata yang digunakan untuk menguji dan memperbaiki aturan. Yang ketiga ada inference engine, yaitu mesin intervensi yang menelusuri aturan dan root sampai exception sesuai kondisi kasus. Kemudian dilanjutkan dengan teman saya Andre. Berikutnya yaitu keunggulan dari konsep dasar Ripple Down Rules. Yang pertama yaitu incremental, yaitu pengetahuan ditambahkan sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan. Yang kedua yaitu mudah dipelihara. Tidak perlu memodifikasi aturan lama, cukup menambahkan aturan baru pada titik yang sama. Yang ketiga yaitu kontekstual, yaitu setiap aturan terkait dengan kasus nyata sehingga lebih dekat dengan pengalaman pakar. Berikutnya yaitu kelemahan dari Ripple Down Rules. Yang pertama yaitu redundansi, aturan bisa terjadi jika banyak kasus yang mirip. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk domain dengan aturan yang sangat kompleks tanpa data kasus nyata. Yang ketiga yaitu membutuhkan banyak contoh kasus untuk membentuk basis pengetahuan yang baik. Berikutnya yaitu penerapan dari Ripple Down Rules. Yang pertama yaitu kedokteran, contohnya sistem diagnosis penyakit. Yang kedua yaitu keamanan komputer, contohnya yaitu deteksi intrusi atau intrusion detection system. Yang ketiga yaitu manajemen dokumen, yaitu klasifikasi dokumen, hukum atau medis. Yang keempat yaitu help desk, yaitu memberikan solusi masalah teknis berdasarkan kasus terdahulu. Berikutnya yaitu contoh penerapan dari Ripple Down Rules. Misal sistem pakar medis, yaitu yang pertama aturan awal. Jika pasien demam, maka diagnosis influenza. Yang kedua yaitu kasus nyata. Pasien demam plus bercak merah di kulit, yaitu seharusnya campak, bukan influenza. Yang ketiga yaitu maka ditambahkan aturan exception. Yang terakhir, jika pasien demam dan bercak merah, berarti diagnosis campak. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.